Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya menyatakan selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera daripada Allah beserta selalu dengan kita. Marilah saudara, saat ini kita mempersiapkan diri dan hati untuk mengikuti ibadah doa pada hari ini. Marilah saudara, kita bersatu teduh mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah doa. Kita bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Hanya Dia yang patut kita tinggikan. Hanya Dia yang patut kita puji. Mari kita menaikkan pujian. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji. Of the Lord forever, I will sing of the mercies of the Lord. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari saudara, kita akan berdoa untuk membuka ibadah doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Allah telah menjadi manusia dan menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan setiap kali kami boleh merasakan kasih anugerah Tuhan yang besar. Dan biarlah kami boleh selalu mengucap syukur betapa Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan untuk ibadah doa ini dari awal sampai akhir. Dan kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, baik kami yang melayani dan juga kami yang belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami, sehingga ibadah doa ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika firman menjadi manusia, diam di antara kita. Bagi kita ada satu kehidupan. Bagi kita anaknya, umat kepunyaannya, mendapatkan satu terang keselamatan di tengah setiap kita.
Mari kita naikkan pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini saudara kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema marilah kita pergi. Saya akan bacakan nats firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari saudara, sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur betapa Tuhan boleh mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan. Dan biarlah setiap kami Bapa yang mendengarkan firman-Mu, Engkau siapkan hati kami Bapa untuk menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan taburkan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat pada waktu saya masih kecil saudara, kira-kira saya usia 5 tahun saudara. Nah, pada waktu itu saudara, saya mendengar banyak orang berlarian begitu. Dan waktu itu saya sedang bermain di depan rumah dan banyak orang mengatakan ada helikopter. Dan kemudian koko saya langsung mengajak saya, ayo kita lihat. Ya, bersama-sama melihat helikopter. Nah, saudara, kemudian kami bersama-sama berlari untuk menuju ke helikopter tersebut, mengikuti suaranya. Dan bersama-sama dengan beberapa orang juga pergi ke arah sana. Dan memang saudara, ini menjadi petualangan yang saya ingat sekali sudah. Karena kami harus melewati
jalan-jalan, bahkan pasar-pasar untuk sampai ke lapangan di mana helikopter itu berada. Dan pada waktu saudara saya melihat helikopter ini, betapa senangnya saya. Dan saya mengatakan, wah luar biasa. Ternyata ini helikopter yang bisa terbang tinggi dan bisa membawa orang. Dan saudara, waktu itu saya begitu gembira sekali bersama dengan koko saya. Ya, walaupun pulangnya saya kena marah oleh papa saya karena saya pergi tanpa pamit. Dan tentu orang tua saya khawatir karena saya tiba-tiba tidak ada. Waktu bermain di rumah, di depan rumah, terus tiba-tiba tidak ada. Tetapi saudara, pengalaman itu saya ingat sampai sekarang ini. Kenapa saudara? Karena itu pengalaman yang membawa sukacita bagi saya. Pengalaman yang luar biasa, karena waktu itu saya masih kecil dan saya belum pernah melihat helikopter. Jadi pada waktu orang-orang mengatakan ada helikopter, dan saya sangat senang dan mau pergi untuk melihat helikopter tersebut. Nah saudara, saya juga mencoba membayangkan peristiwa ketika Tuhan Yesus lahir. Pada saat itulah, kata firman Tuhan, dikatakan berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada para gembala yang ada di padang. Para malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, sebuah peristiwa atau berita yang luar biasa disampaikan kepada para gembala. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kepada para gembala? Mengapa bukan kepada orang-orang yang berada di penginapan? Mengapa pula bukan kepada ahli Taurat dan para imam? Pertanyaannya adalah, mengapa para gembala, saudara? Mungkin ada yang mengatakan, ya karena pada saat itu hanya mereka yang terjaga dan tidak tertidur. Karena kelahiran Tuhan Yesus terjadi di malam hari, maka mereka yang terjaga itulah yang masih sadar, yang belum tidur, mereka yang mendapatkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi saudara, tentu tidak sesederhana itu saudara. Ketika kita bertanya mengapa para gembala yang mendapatkan berita yang pertama, maka jawaban saudara kita bisa dapatkan dari respon mereka, dari perkataan mereka ketika mereka mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus tersebut. Mereka berkata apa saudara? Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan saudara kasih, ayat selanjutnya berkata apa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, saudara kasih, mengapa para gembala? Karena saudara, yang pertama, karena mereka memiliki iman yang sederhana. Iman yang sederhana yang dimaksud adalah mereka percaya dan mereka cepat bertindak. Mereka tidak sama saudara dengan para ahli Taurat yang mungkin saja ketika mendengar berita tersebut langsung mendalami hukum Taurat, langsung mencari nubuat-nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus dan menguji apakah benar bayi tersebut adalah seorang Mesias yang dijanjikan. Mungkin kita juga pernah membaca dalam Yohanes pasal pertama, ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa, melayani, fenomenal, membaptis, dan mereka melihat ini mungkin Mesias, sehingga mereka bertanya, apakah engkau dikatakan seorang Mesias? Nah saudara, mereka juga bukan ahli astronomi seperti orang-orang Majus yang datang dari timur, yang mendalami bintang-bintang sebelum memutuskan untuk datang ke Yerusalem mencari dan menyembah bayi Yesus. Saudara, mereka adalah orang yang sederhana, yang hanya tahu menjaga domba di padang. Ya, tetapi saudara, walaupun mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi mereka punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka tidak banyak berpikir, mereka tidak banyak bertanya, mereka tidak banyak diskusi, tetapi mereka percaya bahwa berita yang disampaikan melalui malaikat Tuhan kepada mereka, disitulah mereka yakin
Inilah berita yang sesungguhnya yang disampaikan kepada mereka. Iman ini nyata sekali lagi dari perkataan mereka. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka tidak berkata, ayo kita pergi ke Bethlehem untuk membuktikan apakah perkataan mereka itu benar atau salah. Tetapi dengan keyakinan mereka berkata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka tidak aja tahu bahwa berita itu dari para malaikat, tetapi mereka meyakini bahwa mereka percaya bahwa berita tersebut adalah Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada mereka. Berita kelahiran seorang Mesias datang ke dalam dunia. Inilah saudara iman yang sederhana. Mereka tidak banyak berpikir, diskusi panjang lebar, mendalami teologi, mendalami tentang nubuat, tetapi mereka langsung percaya akan firman Tuhan yang mereka dengar, dan mereka langsung berangkat menuju ke Bethlehem. Saudara, yang kedua, saudara, mengapa para gembala? Karena mereka juga sedang menantikan kelahiran Sang Mesias. Saudara, berita kelahiran Tuhan Yesus yang mereka dengar adalah sebuah berita yang sangat-sangat mengejutkan dan menggembirakan bagi mereka. Mengapa, saudara? Karena inilah yang sedang mereka nantikan, yaitu hadirnya seorang Mesias, Sang Pembebas yang dijanjikan akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan selama penantian ini, saudara, mereka harus menanti begitu panjang sekali waktunya. Mereka menanti sekitar 400 tahun sejak bangsa Israel pulang dari pembuangan. Dan selama 400 tahun, saudara, yang disebut sebagai masa silent, masa diam, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di situ dikatakan tidak ada berita, tidak ada nubuat, tidak ada firman yang disampaikan para nabi kepada bangsa Israel. Bahkan tidak ada berita sama sekali tentang Mesias, sedangkan mereka hidup di dalam penjajahan Romawi yang kejam dan penyembah berhala. Dan mereka sangat-sangat menantikan Sang Mesias hadir. Karena itulah, saudara, ketika mereka mendengar dari para malaikat yang menyatakan bahwa yang lahir adalah seorang juru selamat, Kristus, Mesias, Tuhan, maka mereka langsung pergi menuju ke kota Bethlehem. Mereka meyakini inilah penggenapan janji kepada mereka. Mesias yang dijanjikan kepada mereka telah lahir, dan ini menjadi berita yang sukacita luar biasa bagi semua umat manusia, termasuk mereka para gembala. Saudara kasih, kita tahu, saudara, ketika mereka kemudian pergi ke Bethlehem, mereka berjumpa dengan bayi itu, dan di situ kata firman Tuhan, mereka kemudian memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bisa bersikap seperti para gembala ini. Memang, saudara, saat ini kita hidup di dalam era modern. Bahkan saya mengatakan era super modern, saudara. Kecanggihan teknologi di masa kita sangat mengagumkan dan informasi begitu cepat kita dapatkan. Hidup saat ini, saudara, mungkin lebih mudah karena banyak peralatan yang canggih dan modern di masa kini. Banyak hal-hal yang kadang-kadang sebelumnya kita tidak duga, tetapi saat ini ada di masa modern ini. Nah, saudara, pertanyaan saudara, apakah semua ini membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik? Apakah manusia dengan segala macam kecanggihannya dapat mengenal Allah yang benar? Saudara, kalau kita melihat kenyataan pada masa saat ini, saudara, justru malah sebaliknya. Ketika manusia semakin modern, manusia justru semakin tidak mengenal Allah. Segala sesuatu diukur dan dianalisa berdasarkan logika semata. Tidak heran, saudara, di masa modern ini, di negara-negara maju, gereja sudah berubah fungsinya. Gereja sudah berubah fungsinya menjadi restoran, museum-museum, bahkan di satu negara banyak gereja diubah menjadi tempat beribadah umat agama lain. Saudara, sungguh ironis, saudara. Mengapa gereja bisa seperti itu? Kenapa gereja tidak ada lagi orang yang datang beribadah di tempat itu? Karena memang gereja saat ini di tempat-tempat
di negara-negara modern telah kehilangan iman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Mereka tidak melihat lagi Yesus sebagai seorang Juru Selamat. Mereka hanya melihat Yesus adalah manusia biasa. Mereka hanya memandang Kristus hanyalah dongeng cerita. Bahkan kisah seorang yang bermoral tinggi yang dianggap kemudian diangkat sebagai Tuhan. Hanya saja saudara, pertanyaannya adalah apakah mereka kemudian menemukan sosok yang lebih baik dari Kristus sebagai juru selamat mereka? Apakah segala kehebatan, kecanggihan, teknologi mereka kemudian mereka dapat menyelamatkan hidup mereka daripada dosa? Saudara, jawabannya tentu tidak. Manusia tetaplah manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari dosa. Secanggih apapun manusia menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit, apakah manusia dapat menyembuhkan manusia dari dosa? Tentu tidak bisa. Mungkin saat ini banyak orang atau banyak negara menemukan vaksin-vaksin untuk bisa mencegah atau menghadapi COVID atau Corona saudara pada masa ini. Tetapi apakah saat ini kita bisa menemukan vaksin dari anti dosa? Tetap tidak, saudara. Manusia tetap manusia berdosa. Tidak ada pun saudara manusia yang saat ini yang hidup sempurna. Betapa pandainya manusia, betapa hebatnya manusia, betapa canggihnya dunia ini. Tetap manusia adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Saudara, karena itulah saudara kita masih merayakan Natal sampai saat ini. Natal bukan hanya sekedar hari raya orang Kristen. Natal bukan hanya sekedar pesta pora dan dekorasi dengan segala macam pernak-perniknya. Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus, Mesias, Tuhan, yang hadir dalam dunia, menjelma sebagai manusia, merasakan dan mengalami kelemahan sebagai manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari kebinasaan. Saudara, karena itulah saudara, kita harus memiliki iman yang sederhana, yang melihat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan tunda tak kala saudara menerima panggilan atau berita keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada saudara. Jangan tunda, percayalah kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Iman sederhana juga sebenarnya bisa membawa kita kepada sukacita yang besar. Karena percaya kepada Kristus yang bagi orang lain adalah berita kebohongan, dongeng. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Dia adalah Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita, bahkan menuju surga yang mulia. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa selain Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, karena itulah saudara, ketika kita sudah menerima Kristus dan diselamatkan, bersyukurlah kita, bersukacitalah kita bersama dengan semua orang percaya. Natal adalah puncak perayaan bagi kita. Natal adalah sukacita yang besar karena kita mengingat, memperingati Kristus Sang Juru Selamat itu telah datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya telah datang ke dalam dunia, tetapi telah menjadi Juru Selamat bagi saya dan saudara. Karena itulah saudara, mari kita rayakan Natal ini dengan sukacita yang besar. Kita boleh merayakan keselamatan, pembebasan kita dari dosa dan maut. Dan saya percaya saudara, ketika kita merayakan Natal ini, maka kita selalu meyakini hidup kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah saat ini. Tetapi yakinlah saudara, Kristus Sang Juru Selamat, Dia juga Immanuel, akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau telah menyampaikan berita keselamatan kepada para gembala. Dan kami meyakini Tuhan, biarlah itu juga menjadi berita bagi setiap kami, bahwa Kristus Yesus telah hadir ke dalam dunia, bahkan telah menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Dan biarlah setiap kami Bapa yang belum mengenal Tuhan,
yang masih hidup dalam dosa. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau juga menjadi juru selamat bagi kami, yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan Tuhan, tolong kami Bapa, sehingga sungguh kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau selamatkan. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami juga yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami, biarlah kami terus bersuka cita. Dan ketika kami merayakan Natal tahun demi tahun, biar kami boleh memperingati betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengutus anak yang tunggal bagi setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, anugerah yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari saudara, kita akan berdoa yang pertama untuk perayaan Natal atau kebaktian Natal di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Biarlah kita rindu setiap umat orang percaya bisa merayakan Natal dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, kita juga berdoa saudara untuk situasi kondisi pada masa saat ini, dan kita doakan untuk situasi setelah Natal, Tahun Baru, dan kita doakan juga PPKM level ketiga yang akan dipraktikkan atau dilaksanakan. Kita berdoa supaya Tuhan juga terus menyertai setiap kita walaupun banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi. Dan tidak lupa kita berdoa untuk gereja Tuhan, GEI yang kita cintai ini, untuk terus Tuhan hadir memberkati dan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini Tuhan datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi oleh karena kasih anugerah Allah yang hadir dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk perayaan Natal atau kebaktian Natal yang dilaksanakan seluruh dunia. Ya Tuhan, pada saat-saat seperti ini, ketika kami boleh merayakan Natal, itu artinya ada damai sejahtera, sukacita. Dan kami rindu Bapa Tuhan menyertai, terutama di negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap umat-Mu orang percaya ketika mereka merayakan Natal, baik dalam ibadah dan perayaan-perayaan yang dirayakan. Biarlah sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu Bapa, perayaan Natal ini bukan hanya sekedar ibadah atau perayaan pesta pora, tetapi kami rindu berita keselamatan terus disampaikan kepada banyak orang, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Natal adalah hadirnya keselamatan, hadirnya juru selamat yang mereka nantikan untuk keselamatan bagi mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ketika Tuhan menjelang libur Natal Tahun Baru. Dan kami rindu Bapa Tuhan terus tolong bangsa kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan hadir di tengah bangsa kami. Tuhan boleh menolong bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan, kiranya terus pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan pimpin pemerintah di dalam melaksanakan aturan-aturan, menjaga selalu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan pimpin Bapa, dan Tuhan sertai setiap kami juga. Tuhan jaga lindungi kami Bapa, supaya kami tetap di dalam penjagaan-Mu. Tuhan hindarkan dari terpaparnya virus ini. Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan pimpin kami. Dan kami juga menyerahkan terus setiap kami Bapa. Kami akan menghadapi masa-masa di tahun akan datang yang tidak mudah, tetapi biarlah kami boleh belajar percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Bahkan Tuhan, ketika kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami yakini Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu, pelindungan-Mu Tuhan kami yakini, karena Kau adalah gembala kami yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami juga menyerahkan gereja-Mu GEI Hoa Im Tong Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai para pimpinan, Tuhan sertai juga para gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani, para majelis, penatua, diaken, di dalam tugas tanggung jawab mereka, para pengurus aktivis di lokasi. Biarlah terus bergandeng tangan melayani Tuhan. Dan di dalam situasi saat ini, biarlah kami terus Tuhan selalu berjaga-jaga, selalu melayani Tuhan. Dan kami juga selalu mempraktekkan akan kasih yang nyata yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami kepada banyak orang, sehingga kasih Kristus itu nyata, sehingga sungguh banyak orang mengenal Engkau, karena Kau telah menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Terpujilah Bapa di surga, dan Tuhan tolong lawat setiap kami. Kalau ada di antara kami Bapa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau kami punya pergumulan tidak mudah, Tuhan buka jalan. Kalau kami punya masalah,
dalam keluarga kami, Engkau tolong kami Bapa. Hadirlah, memberikan kedamaian, keharmonisan di tengah keluarga kami. Dan kami rindu Bapa, Tuhan boleh nyatakan kuat kuasa anugerah pertolongan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah doa pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah saudara, kita tetap mengarahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, dan yakini di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam firman-Nya ada kebenaran, dan biarlah kita selalu hidup di dalam anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua, Tuhan menyertai kita. Amin. Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity, Holy Spirit.